Rian dan Nisa adalah pasangan muda yang baru saja menikah sekitar 1 tahun lalu. Rian berusia 26 tahun dan bekerja sebagai staf operasional di sebuah perusahaan logistik. Sedangkan Nisa, 23 tahun, adalah karyawan bank swasta yang cukup sukses. Mereka tinggal di rumah orang tua Nisa karena permintaan istrinya yang tak ingin jauh dari ibunya, Bu Lilis, dan ayahnya, Pak Taufik. Pak Taufik adalah seorang insinyur pengeboran lepas pantai yang hanya pulang ke rumah sekitar 6 bulan sekali. Sementara itu, Bu Lilis, wanita berusia 49 tahun yang masih tampak anggun dan bugar karena gaya hidup sehatnya, menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ia sangat menyayangi menantunya dan memperlakukan Rian seperti anak kandung sendiri. Seiring berjalannya waktu, suasana rumah itu berjalan biasa saja. Hingga suatu hari peristiwa kecil memicu perubahan besar. Saat itu hari Minggu, Rian sedang libur. Ia diminta mengantar Bu Lilis ke tempat senam seperti biasanya. Tapi kali ini, Bu Lilis memilih pulang bersama teman-temannya karena merasa tak enak menyuruh Rian menunggu terlalu lama. Rian pun pulang lebih dulu ke rumah. Nisa, istrinya, saat itu sedang bertugas mengawal event bank di luar kota dan akan pulang larut malam. Di rumah, Rian mengambil laptop dan memutar sebuah film drama perang Jepang, genre favoritnya. Namun film tersebut ternyata memiliki alur cerita yang tidak biasa, tentang hubungan emosional antara dua tokoh keluarga yang seharusnya menjaga batas. Rian menonton dengan khusyuk, bahkan lupa mengunci pintu kamar. Tiba-tiba suara lembut memecah keheningan. "Rian, lagi nonton apa?" Rian kaget bukan main. Bu Lilis sudah berdiri di samping pintu kamar yang terbuka, matanya tak sengaja menatap layar laptop. Ia terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. "Ah, Ibu, kaget aku. Itu film Jepang, ada dramanya gitu. Agak beda sih dari biasanya," ucap Rian tergagap. Bu Lilis hanya mengangguk. Menarik juga ya." Katanya ringan lalu meninggalkan Rian yang masih bingung dengan reaksi ibu mertuanya itu. Hari-hari berikutnya berlalu. Tapi sejak saat itu suasana rumah menjadi sedikit berbeda. Kadang Rian merasa Bu Lilis memperhatikannya lebih dari biasanya. Perhatian yang dahulu terasa seperti kasih seorang ibu, kini seperti berisi sesuatu yang lain. Tapi Rian menepis perasaannya sendiri. Mungkin hanya halu, pikirnya. Suatu sore yang hujan deras, Rian berlari dari luar menuju rumah setelah pulang dari minimarket. Pakaian setengah basah, ia buru-buru masuk. Bu Lilis yang sedang berada di dapur menoleh dan berkata, "Rian, mending langsung mandi, nanti masuk angin." Rian mengangguk dan melangkah menuju kamar mandi. Tapi saat ia melewati dapur, matanya tak sengaja menangkap sosok Bu Lilis dalam balutan baju rumah yang sederhana namun tetap anggun. Seketika, Rian merasakan ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam dadanya. Di kamar mandi, pikirannya melayang. Ia membayangkan bagaimana Bu Lilis bisa tetap tampil memikat di usia menjelang 50 tahun. Ia mencoba menepis rasa bersalah, tapi imajinasi tak bisa dikendalikan. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Beberapa hari kemudian, Nisa mendapat tugas keluar kota selama 4 hari. Rumah hanya dihuni oleh Rian dan Bu Lilis. Malam pertama berjalan biasa, namun malam kedua berubah arah. Malam itu, Rian sedang rebahan sambil bermain ponsel. Ia membuka video-video motivasi, namun akhirnya berpindah ke konten hiburan yang membuat suasana hati hangat. Saat sedang larut dalam pikirannya sendiri, pintu kamar sedikit terbuka. "Rian belum tidur?" tanya Bu Lilis pelan. Belum Bu, cuma santai aja," jawab Rian sedikit tergesa. Bu Lilis masuk membawa segelas teh hangat. "Ini buat kamu, udah dingin cuacanya." "Terima kasih Bu." Rian tampak canggung. Mereka berbincang ringan di kamar itu,
tentang pekerjaan, tentang hidup, dan entah bagaimana perbincangan mereka berubah menjadi diskusi soal kesepian. Bu Lilis bercerita bahwa Pak Taufik sudah hampir 7 bulan tak pulang. Suaranya terdengar lirih. Kadang, malam jadi waktu paling sunyi, katanya. Rian mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun, bahkan oleh anaknya sendiri. Tanpa sadar, malam itu mereka terlalu lama dalam percakapan emosional. Rian menyentuh tangan Bu Lilis sebagai bentuk empati. Tapi tangan itu tidak ditarik, justru digenggam pelan. Hati Rian berdegup lebih cepat. Aku tahu, ini salah. Tapi kadang, kita terlalu lama menahan. Hingga lupa bagaimana caranya kembali. Rian tidak menjawab. Ia menatap mata ibu mertuanya itu. Ada kesedihan di sana, tapi juga harapan. Dan pada malam itu, keduanya terseret dalam arus perasaan yang tak seharusnya muncul. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah. Ada keakraban yang melampaui batas. Mereka saling menjaga rahasia, tapi juga saling menanti waktu untuk bisa bertemu dalam ruang dan momen yang aman. Namun, rasa bersalah itu terus menghantui. Rian mulai merasa sulit menatap wajah istrinya sendiri. Begitu pula Bu Lilis, yang tak lagi nyaman memeluk anaknya, Nisa. Mereka tahu ini tak bisa berlanjut, tapi perasaan telah tumbuh dalam celah-celah sunyi yang mereka biarkan terbuka. Sampai akhirnya, bom waktu itu benar-benar meledak. Hari itu, Nisa pulang lebih awal dari jadwalnya. Ia ingin memberikan kejutan pada suaminya. Namun, justru dialah yang mendapat kejutan besar dan menyakitkan. Saat membuka pintu kamar, ia menemukan Rian dan ibunya dalam kondisi yang membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Tidak ada suara, hanya napas yang tertahan dan tangis yang tiba-tiba pecah begitu saja. Nisa berlari keluar dari rumah. Rian dan Bu Lilis hanya bisa terpaku. Dunia mereka seolah runtuh. Penyesalan menyerbu, tapi sudah tak berguna. Keesokan harinya, Nisa memilih pergi tanpa sepatah kata. Ia tak ingin mendengar alasan, karena baginya, apa yang ia lihat lebih dari cukup untuk meruntuhkan seluruh kepercayaannya. Rian mencoba menghubunginya, Bu Lilis pun demikian. Namun Nisa seolah lenyap dari kehidupan mereka. Rumah yang dahulu hangat, kini menjadi dingin dan penuh sunyi. Rasa bersalah menggantung di setiap sudut ruangan. Mereka tak lagi bisa kembali seperti dulu, dan kisah ini pun berakhir dengan luka yang tak bisa dihapus oleh waktu. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap hubungan memiliki batasan yang tak boleh dilanggar, betapapun kuatnya godaan atau betapapun sunyinya perasaan kita. Keakraban yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali bisa menjadi racun dalam keluarga. Kesetiaan bukan hanya soal tidak mengkhianati pasangan, tetapi juga tentang menjaga perasaan dan kepercayaan orang yang mencintai kita. Karena sekali batas itu dilewati, penyesalan tak akan bisa mengembalikan apapun.